Yang terhormat Pak Yendra, malam semuanya. Malam semua, Romo, malam. Serta saudara-saudara sekalian, terima kasih. Terimalah salam Buddhis dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada acara Puja Bakti pembacaan Parita malam hari ini, sekaligus kita bersama-sama melakukan doa untuk kesembuhan saudari kita Jenny, semoga cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum kita mulai Puja Bakti pembacaan Parita, saya persilakan terlebih dahulu yang mau menyalakan lilin dan dupa. Kita mulai. Kita bersujud dulu, nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah, mari kita mulai puja bakti dengan membacakan Parita Suci. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Mari kita buka buku Parita halaman 71. Handamayang Dewata Aradhanayo Karumase Samanta Cakawalesu Atragacantu Dewata Sadamang Muni Rajasa Sunantu Sagamo Kadang Sake kami jarupe kiri sikaratate dan talike wimani rate jagame karuana gahane ehawati kete Uma Jayantu Dewa Jalatal Hasi Wisame Yaka Ganda Panaka Ditanta Santikeyang Muniwara Wacanang Sadawumi Sunantu Dhamma Sawanakalo Ayang Badanta Dhammang Sawanakalo Ayang Badanta Dhammang Sawanakalo Ayang Badanta. Berikutnya kita buka buku Parita halaman 72. Handamayang Buddhasa Bhagavato Buddha Bhagamana Karayo Arumase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana kamana patang banamase Budang saranang gacami Dhammang saranang gacami
Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Handamayang namakara siddhi katayo banamase. Yoca kuma mohamala pakato. Samangwa buddho sukato wimuto. Marasa pasa winimo cayanto. Papesi kemang janatang wineyang. Buddhang warantang sirasa namami. Lokasa nananca winaya kanca. Tante jasa te jaya siddhi hotu. Saban taraya ca winasa mentu. Damo dajoyo wiyatasa satu. Dasesi lokasa wisudhi magang. Miyaniko damadara sadari. Satawaho santikaro sucino. Damang warantang sirasa namami. Moha padalang upasantahang santadahang. Tante jasa te jaya siddhi hotu. Sabantaraya ca winasa mentu. Sadama sena sugata nugoyo. Lokasa papuka kilesa ceta. Santo sayang santini yojakuta. Swakata damang widitang karoti. Sanghang warantang sirasa namami. Buddhanu buddhang sama sila diting. Tante jasa te jaya siddhi hotu. Sambantaraya ca winasa mentu. Handamayang sacakirya gatayo banamase. Natime saranang anyang. Budome saranang warang. Etena sacawa jena. Sotite hotu sabada. Natime saranang anyang. Damume saranang warang. Etena sacawa jena. Sotite hotu sabada. Natime saranang anyang. Sanggome saranang warang. Etena sacawa jena. Sotite hotu sabada. Handamayang mahakaruniko nato tiadigatayo banamase. Mahakaruniko nyato ataya sabapaninang. Puretwa parami sabba. Pato sampodi mutamang. Etena sacawa jena. Mahontu sabupadawa. Mahakaruniko nyato hitaya sabapaninang. Uretwa parami sabba. Pato sambodi mutamang. Etena sacawa jena. Mahontu sabupadawa. Mahakaruniko nyato sukaya sabapaninang. Uretwa parami sabba. Pato sambodi mutamang. Etena sacawa jena. Mahontu sabupadawa. Berikutnya kita buka buku Parita halaman 78.
Handamayang namo karapaka katayo banamase. Namo arahato sama sambuddhasa mahesino. Namo utama dhammasa swakata sewa tenida. Namo mahasangha sapi wisuda silatidino. Namo omatyara dasa ratanatayasa sadukang. Namo omakatitasa tasa watutaya sapi. Namo karapa bawena wikacantu upadawa. Namo karuna bawena karu bawena suwati hotu sabada. Namo karasa tejena widimhi homi tejawa. Berikutnya kita buka buku Parita halaman 89, Karania Metta Sutta. Handamayang Karania Metta Suttang Banamase. Karania mata kusalena yantang santang padang abisameca. Sako ucuca suhucuca suwacoca samudu anatimani. Santu sakoca sugaroca apakicoca salahu kawuti. Santindriyoca nipakoca apakabu kulesu ananukido. Naca kudang sama cari kinci yena winyu pare upawadeyo sukinowa kemino hontu sabe sata bawantu sukitata yekeci panabutati tasawa tawarawa anawasesa dikawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo parang nikupeta nati manyeta kataci nangkanci biarosana patigasanya nanya manyasa dukamicea matayata niyang putang ayusa eka putama nurake ewampi sababutesu mana sambawaye aparimanang netanca sabalo-kasmi mana sambawaye aparimanang udang adoca tirianca asam padang awerang asapatang ditancarang isinoa sayanoa yawata sawiga tamido etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano kame suwi neakedang nahi jatuh gabaseang punya retiti. Berikutnya Kanda Parita, buku Parita halaman 92. Handamayang Kanda Paritayo Banamase Wirupake hime metang metang erapate hime capya pute hime metang metang kanhakota make hica apada kehimi metang metang dipada kehimi jatuh pada himi metang metang bahu pada himi mamang apakah dohimsi dako himsi mamang himsi dipadako mamang jatuh pado himsi mamang himsi bahu pado sapi sata sapi pana sapi buta cakewala sapi badrani pasantu makinci papa magama apa mano budo apa mano damo apa mano sangho pamana wantani sirim sapani ahiwici kasatapadi punya nabi sarabu musika katami raka katami parita pati kamantu butani soham namo bhagavato namo satanang sama sang budanang.
Berikutnya buku Parita halaman 95. Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhiti. Handamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ujupatipano Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipano Bhagavato Sawakasangho Samicipatipano Bhagavato Sawakasangho Yadidang Catari Purisa Yugani Atapurisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punyaketang Lokasati. Handamayang Bojangga Paritayo Panamase Bojanggo Sati Sankato Damanang Wicayo Tata Wiriyam Pipa Sadi Bojangga Catata Pare Samadupe Kabojangga Satete Sabadasina Munina Samadakata Bawita Bahulikata Samwatanti Abinyaya Nibanaya Cabodia Itena Sacawa Jena Sotite Hotu Sabada Ekasming Samaye Nyato Monggalanca Kasapang Kilani Dukite Tiswa Bojangge Sata Desai Decatang Abinanditwa Roka Mujim Sutamkani Etena Sacawa Jena Sotite Hotu Sabada Ekada Damaraya Japi Kilanyena Bipilito Junda Terena Tanyewa Bana Petuana Sadarang Samuditwaca Abada Tamha Utasitanaso Etena Sacawa Jena Sotite Hotu Sabada Pahina Teca Abada Tinya Nampi Mahesinang Makahata Kilesawa Patanupati Damatang Etena Sacawa Jena Sotite Hotu Sabada. Berikutnya kita buka halaman 101 Abhaya Parita. Handamayang Abhaya Paritayo Panamase Yanduni Mitang Awamang Galanca Yocamanapo Sakunasa Sado Papagaho Tusupinang Akantang Budanubawena Winasamentu Yanduni Mitang Awamang Galanca Yocamanapo Sakunasa Sado Papagaho Tusupinang Akantang Damanu Bawena Winasamentu Yanduni Mitang Awamang Galanca Yocamanapo Sakuna Sasado
papakahu dusupinang akantang sangganubawena winasamentu. Berikutnya kita buka buku Parita halaman 106. Sakatwati Adhigata. Handamayang sakatwati adhigatayo banamase. Sakatwa budara tanang osatang utamang warang itang dewa manusanang buddha tejena sotina nasantu padawa sape duka upasa mentute sakatwa damaratanang osatang utamang warang parilahu pasanama dhamma tejena sotina nasantu padawa sape baya upasamentute sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang ahuneang pahuneang sanggatejena sotina nasatu padawa sape roga upasamentute. Kembali kita buka halaman 105. Dewata Uyojanagata. Handamayang Dewata Uyojanagatayo banamase. Duka pataca niduka, baya pataca nibaya, soka pataca nisoka, hontu sabepi panino, etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numotantu saba sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata sabe buddha balapata Kananca yaudalang arahan tananca tejena rakang bandami sabaso. Berikutnya kita buka buku Parita halaman 116. Sula Manggala Cakrawala. Nanti terjemahannya dibacakan Cik Lili ya. Handamayang Sula Manggala Cakrawala banamase. Sabba Buddha nubawena, Sabba Dhamma nubawena, Sabba Sangha nubawena, Buddhara tanang, Dhammara tanang, Sanggara tanang, Tinyang ratanang anubawena, Catura Siti Sahasa Dhamma Kanda nubawena, Kita kataya nubawena, Jinasa waka nubawena, Sapete roga, Sapete baya, Sapete antaraya, Sapete upadawa, Sapete duni kita, Sapete awamanggala wisantu, Ayuwadako, Danawadako, Siriwadako, Yasawadako, Balawadako, Wanyawadako, Sukawadako, Otu Sabada, Jukaro Gabayawera, Soka Sabtu Jupadawa, Aneka Antarayapi, Winasantu Ca Tejasa, Jaya Siddhi Damang Labang, Soti Bagyam Sukang Balang, Siri Ayuca Wanuca, Gokang Udica Yasawa, Satawa Saja Ayuca, Jiwa Siddhi Bawantute, Bawatu Sabba Manggalang, Rakantu Sabba Dewata, Sabba Buddha Nubawena, Sada Soti Bawantute,
Bawatu Sabba Manggalang, Rakantu Sabba Dewata, Sabba Dhamma Nubawena, Sada Soti Bawantu Te, Bawatu Sabba Manggalang, Rakantu Sabba Dewata, Sabba Sangha Nubawena, Sada Soti Bawantu Te. Silakan Cik Lili. Terima kasih, Cermin. Ya. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka seluruh keluarga besar GAI menjadi lenyap adanya. Semoga seluruh keluarga besar GAI senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, setru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada seluruh keluarga besar GAI. Semoga jadilah semua berkah kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada seluruh keluarga besar GAI. Semoga jadilah semua berkah kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada seluruh keluarga besar GAI. Semoga jadilah semua berkah kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada seluruh keluarga besar GAI. Dan semoga Sieni juga cepat sembuh ya. Sadu, sadu, sadu. Silakan Cermin. Ya, terima kasih. Setelah kita melakukan kebajikan dengan baca parita suci, sekarang mari kita menambah lagi satu kebajikan dengan melakukan meditasi. Meditasi kita dengan pancaran meta. Meditasi kita lanjutkan.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Berikutnya, setelah kita melakukan pembacaan parita dan bermeditasi, ini saatnya kita mendengarkan anusasana, di mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Samanera Abhisarano. Pada Samanera Abhisarano, kami persilakan. Sebentar, Ciharmin, sama Nera belum bisa masuk. Mungkin Suhu dulu yang anusasana sambil menunggu waktu Suhu. Oh ya. Saya masih menghubungi Kasih sama dulu Nera. ya. Silakan. Silakan Pak Suhu. Saya hormati Samanera Abhisarano, yang saya hormati Romo Pak Edi dan Romo Herman, serta Ramani, dan pembawa acara malam ini adalah Ibu Hermin, serta keluarga Gaes dimanapun berada. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini kita menunggu sasana oleh Samanera Abhisarano. Ya, sebentar aja kita itu mengulas, mengucap bahwa di Gaes ini kita juga berduka 5 hari yang lalu anggota kita Ibu Kuan In juga meninggal. Bu Syane itu juga meninggal, supaya agar kita berdoa ini untuk ketekatan mendiang ada di alam bahagia. Juga Saudari Sheni juga sudah agak sembuh dari sakitnya ini. Semoga juga diberi kekuatan yang mantap untuk bisa terus berbakti, keikhlasan untuk kemajuan Gaes ini. Juga kita bisa bersaran bahwa pembawa acara malam ini adalah Ibu Hermin. Bu Hermin juga bisa spesifikasi yang di bidang hukum sama Bu Puspa maupun yang di Wandani ada Ibu Yuliana. Jadi kita mempunyai suatu wadah bibit untuk menanyakan hal-hal hukum, nanti bisa dibuatkan online supaya untuk kemantapannya. Mungkin Samanera sudah menanti kita kesempatan kita beri kepada Samanera Abhisarano. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berikutnya anusasana yang dibawakan oleh Samanera Abhisarano. Kami persilakan Sam Abi. Selamat malam. Mohon maaf, mungkin masih gangguan, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bisa dengar ya? Bagus ya? Bagus sudah.
Udah bagus. Oke. Ini Anusasana ya. Tapi kita sebelumnya mari kita bersikap anjali. Kita bersama-sama mengagungkan Guru Buddha dengan mengucapkan mandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya Romo Ramani, Bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia pada malam ini, Suki Hondu, Namo Buddhaya. Ya mohon maaf bila misalnya ada keterlambatan waktu, karena memang di sini juga ada acara online ya, di Wihara Dhamma Jaya, dan saya juga harus membantu, sehingga pada hari ini saya sempatkan diminta 20 menit untuk menyampaikan Anusasana. Dari pagi bahkan dari kemarin saya berpikir apa yang ingin saya sampaikan, katanya guys ini udah sepuh-sepuh semua gitu ya. Saya pikir malah saya yang harusnya dikasih Anusasana ini. Tapi Bapak saudara-saudari sekalian, pada malam ini mungkin ada satu hal yang perlu saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini, di mana mungkin bisa diberikan saya izin untuk share screen ya, karena saya punya 3 slide di sini untuk ditampilkan. Bisa izinkan saya untuk share screen? Lili, Lili. Lili. Cilili. Nah, Lili. Romo, saya gantikan hostnya ke Sam, cuma bisa Oh, ganti. ya, nggak Ya, apa-apa. karena saya nggak punya co-host di sini. Sebentar. Ya. Sudah? Bisa? Belum? Sebentar, saya belum bisa Sam, sebentar. Kok sebentar Sam, sebentar. Ya, sebentar. Ini agak kesulitan. Gimana kabarnya Ibu Bapak Saudara sekalian? Sehat ya? Sehat, Sam. Sehat Sam, sama Nara. silakan. Sehat. Ya, semoga sehat semuanya di rumah masing-masing, Ibu Bapak Saudara sekalian. Satu. Ya. Ibu Bapak, apa kelihatan saya share screen di sini? Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, mungkin di sini saya tidak menyampaikan hal-hal yang panjang, tapi bahwasanya di dalam satu khotbah ya, namanya adalah Abhaya Raja Kumara Sutta. Ibu Bapak mungkin kalau belajar Tipitaka bisa temukan itu namanya kitab Tipitaka namanya Majjhima Nikaya. Nah, di Majjhima Nikaya itu ada di dalam sutta namanya Abhaya Raja Kumara Sutta. Sutta ke-58. Nah, Ibu Bapak, kalau misalnya di dalam Abhaya Raja Kumara, Sang Buddha membahas apa sih? Membahas tentang tiga jenis atau 3 aspek penting yang harus kita perhatikan dalam kita berucap. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kan dalam satu grup ini mungkin harus saling menjaga satu sama lain, terutama dalam hal ucapan, ya. Nah, mungkin kita ada beberapa yang masih belum paham, kalau misalnya ada yang mendengar apa itu yang dikatakan ucapan yang benar, mungkin hanya bilangnya, oh tidak berbohong semanera, tidak memfitnah, dan sebagainya. Tapi, Ibu Bapak, saudara sekalian, di dalam sutta ini, di dalam khotbah ini, Sang Buddha memberikan 6 jenis ucapan. Dan ada 3 aspek penting yang harus kita perhatikan di dalam kita berucap dan kita berbicara dengan satu sama lain. Apa itu? Ketika kita mau berbicara, kita harus perhatikan, itu benar, tepat, atau sebaliknya, tidak benar atau tidak tepat. Ya. Kemudian Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita tahu itu benar dan tepat, atau juga sebaliknya, maka kita juga harus tahu apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya. Nah, kalau misalnya kita tahu sudah benar dan tepat, kita juga harus perhatikan tuh aspek yang kedua namanya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau dalam bahasa Pali namanya Atta Sanghita. Nih, dia bermanfaat gak nih untuk kita ucapkan seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, ketika kita mau berucap, bukan hanya benarnya juga, bukan hanya bermanfaatnya juga, tapi disukai dan menyenangkan atau tidak tuh.
Kadangkala ada orang yang misalnya sudah karena sepuh merasa sudah senior gitu kan ya. Oh, saya kalau berucap ya suka-suka saya, yang penting benar seperti itu. Yang penting bermanfaat bagi dia. Tapi nggak tahu tuh, bagi yang junior itu disukai menyenangkan atau enggak, malah sebaliknya. Nah, maka karena itu kita harus perhatikan Ibu Bapak, 3 aspek ini dalam kita memiliki 6 jenis ucapan. Kenapa Sang Buddha bisa menguraikan ini? Karena Sang Buddha itu ditanya dengan pertanyaan bertanduk ganda sama Pangeran Abaya. Jadi Abaya Raja Kumara itu artinya adalah pangeran, Abaya adalah nama orang. Jadi Pangeran Abaya bertanya karena diinstruksikan oleh gurunya kan, dia bertanya kepada Buddha, kalau Sang Buddha itu mengucapkan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain atau tidak? Kalau misalnya menyenangkan bagi orang lain, kenapa Sang Buddha itu justru membuat yang namanya Bante Dewadatta itu seperti dideklarasikan, oh nanti Dewadatta akan masuk ke dalam neraka awici. Kan Dewadatta tidak senang tuh terhadap hal tersebut. Nah, kalau Sang Buddha mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak disukai oleh orang lain, maka apa bedanya Sang Buddha dengan perumah tangga yang ada di kehidupan awam seperti biasa, seperti itu katanya. Wah, Sang Buddha itu dengan pintarnya menjawab dengan 3 aspek ini, Bu Bapak. Oh, tidak ada yang benar tuh dari 1 ataupun 2 jawaban tersebut. Nah, Sang Buddha malah menguraikan 3 aspek ini dalam beliau berucap. Kenapa beliau berucap sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Dewadatta? Karena itu adalah dasar belas kasih, karena dasar cinta kasih kepada Bante Dewadatta. Supaya Bante Dewadatta nanti bisa tersadarkan dan bisa mendapatkan manfaat dalam kehidupan spiritual di masa mendatangnya. Nah, oleh karena itu, 3 aspek ini Sang Buddha jadikan acuan dalam seseorang itu berucap yang mana dikatakan sebagai ucapan manusia agung, yaitu mengikuti Sang Buddha. Maka kita lihat Ibu Bapak, 3 aspek di sini ya, benar, bermanfaat, disukai, atau menyenangkan. Ya, kita perhatikan. Kalau seandainya 3-3-nya ini ada beberapa kriteria tertentu, ini akan diucapkan atau tidak diucapkan nih oleh Sang Buddha nih, ya. Nah, oleh karena itu kita seperti judulnya, jangan asal bicara, ya. Nah, kalau misalnya sesuatu itu tidak benar, tidak tepat, Ibu Bapak, dan sesuatu itu tidak bermanfaat, tapi di sisi lain sesuatu itu tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah, tentunya Sang Buddha itu tidak akan mengucapkan, Sang Buddha tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak bermanfaat, yang tidak disukai. Apa itu? Katakanlah memfitnah seperti itu, mencaci maki orang lain, Sang Buddha tidak akan mengucapkan, Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kalau kita murid Sang Buddha, ada baiknya kita tidak meniru, ya, tidak meniru untuk tidak untuk meniru apa yang Sang Buddha lakukan, yaitu tidak tidak mengucapkan hal-hal yang seperti ini, tidak benar, tidak bermanfaat dan tidak disukai. Nah, lantas kalau kita tahu kalau misalnya ucapan itu misalnya benar, betul ya? Ketika ucapan itu benar, tapi di sisi lain ucapan itu nggak bermanfaat, Ibu Bapak, ya. Contohnya misalnya, Romo Edi umurnya sudah 57 tahun, udah tua gitu kan ya. Nah, itu benar misalnya, tapi apa manfaatnya untuk orang lain? Nah, apalagi itu nggak disukai sama Romo Edi. Nah, maka hal-hal seperti itu Sang Buddha juga tidak akan mengucapkan. Kenapa? Karena dirasa tidak memiliki manfaat dan juga tidak membuat hati orang lain menjadi senang. Ya. Jadi kita paham nih, meskipun itu benar, itu tepat, tapi kalau disampaikan itu tidak memiliki manfaat, tidak disukai dan menyenangkan orang lain, maka Sang Buddha tidak akan mengucapkan, Ibu Bapak Saudara sekalian. Tapi di sisi yang lain, ketika kita tahu ucapan itu benar, ya, ucapan itu bermanfaat, tapi yang katakan ini akan membuat orang itu tidak suka, tidak menyenangkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Sang Buddha itu akan mengucapkan, tapi mengetahui kapan waktunya mengucapkan. Misalnya kita tahu nih, oh si A melakukan kesalahan, misalnya Bu Hermin melakukan kesalahan gitu kan, di wihara misalnya pakai celana pendek di wihara gitu kan, masuk ke dalam wihara. Nah, itu benar tuh kalau misalnya kita sampaikan, Bu Hermin tolong dong jangan dipakai celana pendek kalau masuk ke wihara. Itu bermanfaat di masa mendatang, Bu Hermin akan tidak pakai celana pendek lagi. Tapi kalau misalnya kita tegur di depan umum, di depan orang banyak, itu disukai atau menyenangkan. Itu tidak mungkin akan disukai dan akan menyenangkan bagi Bu Hermin sendiri. Maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat dia tidak senang dan tidak suka. Nah, oleh karena itu ketika mengucapkan hal seperti itu, Sang Buddha tahu waktunya untuk mengucapkan. Mungkin dipanggil Bu Herminnya ke belakang. Bu Hermin, coba ke belakang sini, ya. Ke belakang, baru diminta untuk ke belakang, kemudian dikasih tahu Bu Hermin, di wihara ini peraturannya tidak boleh pakai pendek, kecuali hadir ketika Zoom ini, ya, karena celananya nggak kelihatan. Ya,
Oleh karena itu kita harus paham nih, kapan kita tahu waktunya untuk mengucapkan. Jangan seakan-akan ketika itu kita tahu itu benar, itu bermanfaat, wah kita sampaikan di depan umum sehingga orang itu menjadi malu, menjadi takut datang lagi ke wihara. Ya, itu keliru. Nah, yang kedua, yang keempat Ibu Bapak, ketika kita tahu ucapan itu tidak benar, tidak tepat, itu tidak jujur, ya kan? Tidak mengandung kebenaran. Tapi di sisi lain juga dia tidak memiliki manfaat apapun bagi orang lain. Ketika itu disampaikan kepada orang lain tidak memiliki manfaat bagi perkembangan batinnya. Nah, meskipun itu disukai, menyenangkan bagi orang lain ya, itu Sang Buddha tidak mengucapkan. Contohnya apa? Gosip. Betul kan? Ibu-ibu suka, ibu-ibu senang nih gosip nih. Nah, bapak-bapaknya juga. Tapi itu apakah bermanfaat, apakah benar, jujur, atau misalnya sesuai dengan fakta? Kadang-kala itu nggak sesuai dan tidak bermanfaat. Dan hal-hal yang seperti itu malah kita senangi. Dan hal-hal yang seperti itu Sang Buddha justru menghindari itu. Ya, tidak diucapkan di depan umum atau bahkan ketika orangnya tidak ada. Nah, kalau istilah sekarang tuh ada namanya istilahnya tukang julid. Ya, jadi kalau ibu bapak sekarang sedang nggak ada, ya ibu bapak jadi korbannya. Hari ini mungkin ngomongin satu sama lain, ngomongin si A. Tapi nanti kalau si B ini kumpul sama si A, ya ibu bapak lah yang diomongin tuh sama si A dan si B. Itu sudah fenomenal. Sekarang bukan hanya tua, tapi anak-anak muda, anak-anak kecil juga gitu. Tukang julid namanya. Ya. Nah, ibu bapak, ketika kita tahu yang kelima ini, ucapan ini benar. Ya. Dan di sisi lain, ucapan yang benar ini tapi tidak memiliki manfaat sedikit pun kepada orang lain. Ya. Ketika diucapkan ini tidak mendapatkan kemajuan batin bagi si orang tersebut atau bagi kita sendiri juga. Tapi ucapan itu disukai dan menyenangkan bagi orang lain. Betul nggak? Ya contohnya ketika misalnya saya katakan, oh Hermin nih rambutnya pendek loh, kayak Dora gitu kan. Itu benar misalnya kan, itu benar seperti Dora misalnya rambutnya pendek. Tapi apakah bermanfaat bagi orang lain dan dirinya Bu Hermin? Tidak memiliki manfaat. Meskipun orang yang mendengarkan itu menjadi suka, menjadi senang. Sang Buddha tidak mengucapkan hal itu Ibu Bapak. Ya, Sang Buddha tidak akan mengucapkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi orang lain. Ya. Jadi pun benar, meskipun disukai, menyenangkan bagi orang lain, tapi kalau tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan ucapkan. Oke? Yang keenam, Ibu Bapak, kita tahu ucapan itu benar, ya. Kita tahu ucapan itu tepat, dan kita tahu ucapan itu bermanfaat, dan juga kita tahu ucapan itu disukai dan menyenangkan bagi orang lain. Tetapi kalau misalnya itu diucapkan tidak tepat waktu, maka itu akan tidak diucapkan juga. Dan diucapkan apabila waktunya tepat. Seperti saya saat ini. Dhamma ini baik. Abhaya Raja Kumara Sutta ini adalah khotbah Sang Buddha. Ini baik. Tapi kalau ibu bapak sedang di dalam toilet, tiba-tiba saya datang ke rumahnya, tiba-tiba saya teriak, "Weh ibu bapak, jangan asal bicara loh. Di Abhaya Raja Kumara Sutta itu dijelaskan loh, seperti ini, seperti ini. Ini memang benar, memang bermanfaat. Tapi juga di sisi lain waktunya tidak tepat." Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, meskipun ketika kita tahu hal ini benar, hal ini bermanfaat, dan hal ini disukai dan menyenangkan bagi orang lain, maka kita harus tahu tuh, waktunya kapan untuk mengucapkan hal-hal seperti itu. Maka ketika kita tidak kondusif untuk membicarakan Dhamma, kita nggak bisa bicara Dhamma memaksakan orang lain untuk mendengar. Contohnya ketika misalnya lagi perjalanan jauh ya kan, kemudian lagi jalan-jalan, lagi happy-happy, tiba-tiba kita ngomongin Dhamma. Tiba-tiba ngomongin suta, tiba-tiba ngomongin abhidhamma. Wah, nggak cocok waktunya. Nggak akan didengarkan tuh. Oleh karena itu kita harus tahu waktunya. Kalau lagi tidak masalah, justru ngomongnya bukan yang bisnis. Justru ngomongnya apa? Ngomongnya dhamma. Nah, di luar ngomongnya juga bukan dhamma yang seakan-akan itu khotbah Sang Buddha Sutta, abhidhamma, dan sebagainya. Yang ngomongnya dalam keseharian seperti biasa aja. Topik-topik yang keseharian seperti itu, Ibu Bapak Saudara sekalian. Menyesuaikan waktu itu penting ya. Nah, ketika saya kaji lagi ya dalam kitab-kitab penjelasan Ibu Bapak, ternyata ada 2 penjelasan lagi. Jadi kalau tadi kan ada 6, di sini ada totalnya tambah 7, yang ke-8 jadi ada 8 jenis. Nah, yang ke-8 jenis ini sebenarnya ada pengembangan, tidak ada di dalam khotbah tersebut. Ini hanya pengembangan dari para biku-biku senior yang merasa bahwa ini perlu ditambahkan ya. Nah, ketika kita tahu apakah itu tidak benar, kemudian kita tahu meskipun itu bermanfaat, tapi di sisi lain juga itu disukai dan menyenangkan bagi orang lain. Nah, ucapan ini tidak akan diucapkan. Kenapa? Karena mengandung kebohongan. Ya, karena mengandung ketidakjujuran. Sang Buddha tidak mengatakan hal seperti itu. Ya. Nah, ketika kita tahu hal ini tidak benar,
hal ini bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain, ini pun bukan sesuatu yang akan diucapkan Sang Buddha. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu biasanya adalah memaki-maki orang. Oh, mungkin dengan dimaki-maki dia akan sadar tuh nanti. Oh, dengan saya maki-maki dia akan sadar, tapi di sisi lain karena kita mengucapkan dengan tidak menyenangkan bagi orang lain, maka itu dikategorikan sebagai ucapan kasar dan orang lain tidak akan suka, Ibu Bapak. Ya. Maka kita lihat di sini dari 8 jenis ucapan ini Sang Buddha hanya mengucapkan 2 jenis ucapan. Nomor 3 dan nomor 6, ya. Benar dan tepat waktu dan bermanfaat meskipun tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain, tapi kita tahu waktunya kapan, ya. Yang keenam, benar, bermanfaat, disukai dan menyenangkan, tapi juga kita tetap tahu kapan waktunya yang bermanfaat dan bisa sesuai dengan apa yang kondisi saat itu ada, ya. Nah, saya kira itu cukup pas 19 menit saya bicara ya. Semoga Ibu Bapak merasa bermanfaat atas apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan juga pemahaman mengenai bagaimana cara kita bicara bisa meniru Sang Buddha. Ya, meskipun tidak melulu bicaranya tentang Dhamma, tapi kita tahu kondisi-kondisi yang tepat untuk kita berbicara. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana Samanera Ya, atas pembabaran sasananya. Sukasin mungkin mau melanjutkan lagi. Saya hormati Samanera Abi Sarano yang malam ini telah bersasana untuk jangan sembarang bicara itu. Memang tepat. Kadang-kala kita yang di awam itu kalau kita tanya, Ibu masih hidup, sebetulnya benar tanya hidup atau mati, tapi kurang pas kalau menurut saya. betul. Alangkah baiknya kita sebut Ibu masih sehat. Nah, Diurai nanti itu. Sama betul. Nera kira-kira demikian kan? Iya toh. Betul. Nanti kan paling Ibu sudah tidak ada atau apa kan. Sebenarnya bisa tersinggung, yang bersangkutan bisa tersinggung. Tersinggung nanti nggak kebiara lagi. Ya biasanya begitu ya toh. Nah, nanti kalau misalnya seperti Jermin kok celananya pendek, ya jangan. Waduh, hari ini seperti ke mall. Pasti tahu itu sih. Betul, hebat nih. Mall itu lain. Kan Hebat begitu. Remo Kasim nih, sarkasmenya hebat nih. Loh bukan, bukan sekedar itu. Supaya kita itu memang guys ini suatu wadah di mana kita menghimpun yang katakan sama daerah tadi sepuh-sepuh. Sepuh di sini itu bukan arti sepuh yang tua. Sepuh di sini itu senang punya usaha. Karena semuanya ini berusaha untuk suatu seperti Selasa ini kita guys ini kalau tidak ada pandemi pasti kita mengunjungi Anjang Sana di satu tempat di rumah-rumah untuk membangkitkan suatu semangat untuk pembabaran saling belajar untuk membabarkan Buddha Dharma. Dan di masa pandemi ini kita melalui online mungkin di Australia sampai di Amerika juga menangkapnya itu di Pasuruan juga menangkap, Jepang itu. Jadi kita ada komunitas untuk suatu pembagian saling belajar menukar dengan membabarkan dhamma ini. Malam ini adalah sangat yang luar biasa sama Nera ini Abi Sarano bisa bergabung dengan kita. Semoga di lain kesempatan kita lebih bersemangat dan lebih berinisiatif untuk bertekad memajukan guys ini untuk melayani umat-umat Buddhis di seluruh penjuru dunia ini. Ya. Sampai kita bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga semuanya ketularan jiwa muda saya ya. Bukan saya ketularan jiwa tuanya Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ada hal yang harus saya lakukan lagi.
Anumodana. Anumodana sama Nera. Kasih banyak Sam. Terima kasih Ya. banyak. Dana sama Nera ya. Ya, saya pamit ya. Terima Ya, kasih Ya, semuanya. terima kasih Sam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih juga Bapak Sukasim. Selanjutnya, setelah selesai melalui seluruh rangkaian kebajikan dan sebelum kita mengakhiri seluruh puja bakti, mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan membacakan Parita Patidana. Mari kita buka buku Parita Suci halaman 122. Andamayang Patidanayo Karomase punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawan taca maya mata pita dayo ditami capia ditawa anyi macata werino Sata titan tilo kasmin te puma catuyonika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawi nyatami pati danami anumotan tute sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayu maya dinya napunyanang Anumota nahetuna sabe sata sada hontu awela sukajiwino kema padan japa pontu te sasa sijata suba satu. Puja bakti telah selesai kita laksanakan. Dan untuk menutup puja bakti malam ini, mari kita ambil posisi bersimbol lutut dan bersikap anjali. Kita bernama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah, puja bakti telah selesai. Terimalah salam budi saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya.